Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang komputer dan internet pada kegiatan kita PKM Posyandu Lansia dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan semangat hidup lansia. Dipersembahkan oleh kami dari Universitas Ahmad Dahlan, program studi Teknik Informatika, yaitu Ibu Lisna Zahratun dan saya, Dewi Soyusyawati, dan dari program studi Teknologi Pangan dengan Ibu Titi Sari Juwita Ningtyas. Nah, istilah komputer, tentunya ini bukan merupakan istilah yang asing lagi bagi semua orang. Komputer memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai media untuk yang pertama, komputer sebagai media informasi. Yang kedua, komputer sebagai media komunikasi. Yang ketiga, komputer sebagai media transaksi. Dan yang keempat adalah komputer sebagai media hiburan. Nah, yang paling menyenangkan yang terakhir ini, yaitu sebagai media hiburan. Karena kita bisa menonton, kita bisa mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Kemudian internet. Internet itu adalah sebenarnya singkatan dari International Networking. Networking itu adalah jaringan, kemudian internasional. Berarti artinya jaringan internasional. Nah, kalau didefinisikan, maka internet adalah sekumpulan komputer yang saling berhubungan satu sama lain melalui berbagai macam media. Artinya ada banyak komputer yang saling terhubung. Atau bisa dikatakan juga bahwa internet ini adalah merupakan perpustakaan besar yang di dalamnya terdapat jutaan, bahkan miliaran informasi ataupun data yang dapat berupa teks, grafik, video, audio, maupun animasi, dan lain-lain. Nah, apa itu manfaat komputer dan internet? Yang pertama, sebagai gudang informasi. Yang kedua, e-commerce. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, manfaat komputer dalam dunia bisnis. Yang kelima, manfaat komputer dan internet dalam pemerintahan. Kemudian, manfaat dari sisi perbankan, dan lain-lain. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa komputer dan internet ini sangat bermanfaat untuk semua aspek dalam kehidupan manusia. Contoh misalnya di bidang kesehatan, di bidang politik, ekonomi yang kemudian tidak saya sebutkan di slide ini. Nah, manfaat komputer dan internet sebagai gudang informasi. Tentunya kita sudah tidak asing juga dengan simbol ini. Ya, ini adalah simbol Google. Search engine atau mesin pencarian terbesar yang banyak diakses oleh semua orang pengguna komputer untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Artinya adalah bahwa dengan kita menggunakan komputer yang terhubung dengan internet, maka kita bisa mendapatkan banyak informasi bahwa komputer dan internet menyediakan semua data dan informasi yang dibutuhkan pengguna. Kita mau mencari data apa saja tersedia di internet ini. Bahwa kemudian informasi didapat dengan mudah dan cepat dan tidak ada batasan waktu dan tempat. Artinya adalah bahwa pada saat kita membutuhkan data, kita akan dengan mudah dan cepat mendapatkan data tersebut, tidak ada batasan waktu, kapanpun dan dimanapun kita akan mengakses atau membutuhkan data tadi. Maka kita sebagai pengguna akan disuguhkan data yang kita butuhkan dengan adanya komputer dan internet. Nah, ini
adalah merupakan kemudahan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Kemudian, manfaat komputer dan internet selanjutnya adalah dalam bidang e-commerce. Apa itu? Electronic commerce ya, perdagangan elektronik. Nah, bahwa dengan adanya komputer dan internet ini, kita merasakan menjamurnya bisnis yang berbasis internet. Artinya, banyak sekali munculnya perdagangan-perdagangan bisnis yang menggunakan internet sebagai media pemasaran atau media penjualan dari bisnis tersebut. Yang mana bahwa internet mengubah konvensional ekonomi menjadi digital ekonomi. Yang biasanya orang berbisnis tatap muka menggunakan uang cash, maka dengan adanya e-commerce ini tidak perlu lagi bertatap muka dan juga tidak lagi perlu menggunakan uang secara fisik atau dikatakan cashless. Tanpa uang cash kita bisa melakukan transaksi. Nah, ini adalah manfaat komputer dan internet di bidang e-commerce. Saya rasa banyak sekali, bisa dikatakan bahwa hampir semua, atau mungkin tidak semua ya, artinya banyak sekali yang sudah memanfaatkan media transaksi online saat ini. Apalagi pada saat pandemi ini. Semua transaksi dialihkan menjadi online. Nah, ini dia sarana belanja online yang kemungkinan Bapak dan Ibu sudah mengetahui. Ada yang pertama ini Facebook. Ini adalah sosial media yang besar juga yang kemudian bisa dipakai untuk melakukan transaksi atau untuk dimanfaatkan untuk transaksi jual beli. Ada media yaitu marketplace yang ada di Facebook. Kemudian ada Bukalapak. Jadi yang saya cantumkan di sini adalah merupakan online shop yang besar yang ada di Indonesia. Jadi ini yang kedua, lupa bapak, bukan lupa bapak ya, tapi Bukalapak. Nah, ini Bukalapak, kemudian ada Shopee, kemudian ada Instagram, Tokopedia, dan banyak lagi sebenarnya. Nah, di sini, di online shop ini, toko online ini, maka dengan mudah kita bisa menjual, kita bisa bertindak sebagai penjual untuk memasarkan barang kita, dan kita juga bisa bertindak sebagai pembeli pada saat kita ingin membeli barang-barang yang ditawarkan di toko online ini. Oke, jadi ini adalah merupakan sarana belanja online yang memang saat ini sudah sangat menjamur, apalagi dengan adanya pandemi ini, transaksi-transaksi online luar biasa pergerakannya, pertumbuhannya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan manfaat e-commerce bagi perusahaan. Dapat menjual produk ke lebih banyak orang. Tidak perlu membuka banyak cabang, dikarenakan semua barang bisa dijual melalui online. Kemudian dengan adanya e-commerce dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan karena perusahaan tidak perlu menyediakan toko besar dan pegawai yang banyak. Kemudian dengan adanya manfaat e-commerce ini bagi perusahaan, harga barang pun juga dapat dijual dengan lebih rendah. Dikarenakan tadi bahwa perusahaan tidak banyak melakukan pengeluaran dana dikarenakan tidak perlu menyediakan toko yang besar, toko secara fisik, dan juga tidak membutuhkan pegawai yang banyak dibandingkan jika perusahaan tersebut harus membuka toko secara fisik. Sehingga kemudian efeknya adalah harga barang pun dapat dijual dengan lebih rendah.
Kemudian, meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, ini adalah merupakan manfaat e-commerce yang bisa dirasakan bagi pebisnis dengan adanya mekanisme online. Kemudian, manfaat e-commerce sendiri bagi kita sebagai masyarakat atau bagi kita sebagai pembeli, maka kita tidak perlu mendatangi toko. Artinya, kita cukup mengakses online shop tadi, apakah itu lewat komputer, laptop, ataupun juga saat ini kita bisa mengaksesnya lewat HP secara mudah. Kemudian, dikarenakan tidak perlu mendatangi toko, maka tentunya kita akan merasakan penghematan waktu yang luar biasa dan juga tidak diperlukan biaya transportasi untuk mendatangi atau untuk membeli barang yang kita inginkan. Selanjutnya, kita juga mempunyai lebih banyak pilihan. Kenapa? Karena dengan adanya toko online ini, kita bisa melihat alternatif-alternatif barang yang ingin kita beli di toko-toko yang lain yang ada di marketplace tadi. Artinya adalah bahwa kita bisa memiliki banyak referensi untuk memutuskan kita akan membeli barang yang kita butuhkan di online shop yang mana. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa membeli barang yang terdapat di negara lain dan seterusnya. Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya e-commerce bagi kita sebagai masyarakat atau pembeli. Harga barang pun juga menjadi lebih rendah. Selanjutnya, manfaat komputer dan internet yaitu dapat memperkaya kebudayaan, bahwa dengan adanya komputer yang terhubung dengan internet maka bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperkenalkan kebudayaan kita kepada bangsa lain. Begitu juga sebaliknya. Kemudian dari sisi pendidikan, manfaatnya adalah banyak sekali, bisa berbagi hasil penelitian, kemudian juga adanya fasilitas untuk konsultasi dengan pakar melalui elektronik mail, melalui chatting, melalui komentar di web, kemudian dengan menonton YouTube misalnya. Kemudian juga adanya perpustakaan online, kemudian diskusi pun juga bisa secara online. Tidak perlu bertatap muka secara langsung, maka kita bisa saling berkomunikasi, saling diskusi, saling sharing tentang hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Kemudian juga termasuk adanya kelas online. Artinya bahwa dengan adanya komputer dan internet, maka lembaga pendidikan bisa membuka kelas secara online, tidak perlu tempat khusus, yang kemudian tetap kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online. Baik itu pengajar dan juga siswa yang mengikuti kelas tersebut. Selanjutnya, manfaat komputer dan internet di bidang pemerintahan. Ini juga ada beberapa, bahwa dengan adanya komputer dan internet dapat meningkatkan hubungan pemerintah dengan pihak lain. Ada 4 kategori hubungan pemerintah dengan pihak lain, yaitu government to citizen atau G2C, kemudian G2B yaitu government to business, kemudian G2G yaitu government to government, dan G2E government to employee. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Contohnya adalah misalnya bagaimana manfaat komputer dan internet untuk meningkatkan hubungan antara government to citizen, antara pemerintah dengan masyarakat.
bahwa di sini bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Artinya adalah bahwa pemerintah memberikan fasilitas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah salah satunya yang mungkin sudah pernah kita rasakan, yaitu aplikasi SIM online. Maka dengan adanya sistem ini, masyarakat dimudahkan untuk membuat SIM misalnya, atau mungkin memperpanjang SIM. Begitu juga contoh-contoh aplikasi-aplikasi yang lain yang terhubung yang kaitannya dengan bagaimana pemerintah bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Ini ada lagi juga contoh aplikasi Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Bangunan. Kemudian ada lagi juga G2B atau Government to Business, yaitu adalah bahwa pemerintah memberikan layanan yang memungkinkan komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan perusahaan atau dengan pihak bisnis. Contohnya yaitu aplikasi yang disiapkan untuk SIUP, untuk urusan perdagangan ya. Kemudian juga ada aplikasi pelaporan pajak online. Nah, di sini artinya bagaimana pemerintah memberikan layanan atau interaksi baik itu dari pemerintah ke perusahaan atau suatu institusi bisnis. Kemudian bisa dinyatakan, disimpulkan manfaat TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pemerintahan bagi masyarakat, yaitu yang pertama meningkatkan layanan tentunya, kemudian meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah diperoleh. Kemudian tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dan yang terakhir, hilangnya birokrasi yang selama ini menjadi momok bagi dunia usaha dan masyarakat bila berhubungan dengan pemerintah. Artinya adalah bahwa dengan adanya sistem yang berbasis komputer, maka ada banyak kemudahan-kemudahan, baik itu dari pemerintah ataupun bagi masyarakat. Nah, selanjutnya, manfaat teknologi informasi dan komunikasi atau penggunaan komputer dengan akses internet di bidang keuangan dan perbankan. Tentunya ini juga sudah sangat kita rasakan. Misalnya penggunaan ATM. Ya, artinya dengan adanya ATM kita bisa dimudahkan untuk mengambil uang, untuk transaksi, untuk transfer, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada fasilitas untuk SMS banking. Apa itu SMS banking? SMS banking adalah layanan perbankan dari bank yang dilakukan dengan menggunakan SMS. Transaksi yang dapat dilakukan adalah pengecekan saldo, transfer uang, dan pembayaran tagihan. Jadi dengan adanya SMS banking ini banyak kemudahan yang didapat, baik itu dari pihak banknya sendiri dan juga tentunya bagi pengguna. Begitu juga internet banking, ini hampir sama, hanya caranya berbeda. Untuk internet banking, layanan perbankan dengan menggunakan internet. Jadi artinya dengan SMS banking atau internet banking ini kita sangat dimudahkan karena tidak perlu datang ke bank, kita tetap bisa melakukan transaksi. Nah, kemudian manfaat internet bagi pihak bank seperti apa? Yang pertama adalah jumlah nasabah yang datang ke bank akan lebih sedikit, sehingga jumlah pegawai yang melayani nasabah dapat dikurangi. Nah, artinya ini adalah terdapat efisiensi pegawai, dikarenakan nasabah yang datang untuk dilayani secara langsung, secara offline itu lebih sedikit dengan adanya fasilitas SMS banking ataupun internet banking tadi. Kemudian
Manfaat selanjutnya adalah dapat memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja. Nah, ini manfaat internet bagi pihak bank. Kemudian selanjutnya bagi pihak nasabah sendiri, ya tentunya dengan adanya SMS banking dan internet banking tadi, maka kita sebagai nasabah tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi. Dari segi waktu sangat menghemat waktu nasabah. Dan yang kemudian juga berkurangnya biaya untuk melakukan transaksi. Nah, ini yang memang sangat benar-benar kita rasakan manfaatnya. Artinya pada saat kita ingin melakukan transfer, kita bisa transfer kapanpun, dimanapun. Kemudian kita bisa melakukan pembayaran untuk misalkan tadi belanja online. Kita bisa menginputkan dana online untuk transaksi lewat online shop tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan pembayaran-pembayaran yang rutin, misalkan pembayaran listrik, pembayaran telepon, kita bisa beli pulsa, beli paket data, dan apapun itu yang kemudian sangat memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi. Oke, kemudian ya secara umum kita bisa rasakan bahwa manfaat utama pemanfaatan IT adalah adanya proses pengelolaan informasi yang cepat dan akurat, kemudian memberikan efisiensi yang luar biasa, dan yang terakhir adalah proses pengelolaan informasi yang dilakukan secara real time saat itu juga, kemudian tanpa dibatasi waktu, jarak, dan tempat. Nah, ini manfaat utama dengan adanya pemanfaatan IT di segala aspek kehidupan kita. Nah, tapi tentunya juga ada dampak negatif dari IT ini. Yang pertama adalah kejahatan pun juga meningkat. Ya, tentunya kejahatan dalam bidang IT. Ya, mungkin ada cerita-cerita bahwa ada yang kemudian saldo di ATM-nya berkurang. Ya, mungkin itu bisa jadi terkait dengan kebocoran-kebocoran di perangkat ataupun juga pada saat akses lewat internet bankingnya. Kemudian adanya pelanggaran privasi, kemudian dampak negatif selanjutnya adalah membuat kita sebagai manusia menjadi bersifat individualistis dikarenakan kita lebih banyak berinteraksi dengan komputer, dengan handphone, dengan perangkat-perangkat IT yang kemudian mengurangi sosialisasi kita dengan orang lain. Kemudian juga kompleksitas penggunaan yang sangat tinggi, kemudian juga dengan adanya IT ini juga akan meningkatkan tingkat pengangguran dikarenakan yang selama ini saat ini mungkin masih membutuhkan tenaga manusia, namun kemudian tenaga manusia itu bisa diganti dengan komputer, kemudian pembajakan software dan lain-lain. Artinya bahwa adalah dari setiap kemudahan yang bisa kita dapat dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, di sisi lain juga ada dampak negatif yang kemudian harus bisa kita sikapi. Oke, baik. Yang terakhir dari saya, pesan untuk semua, marilah kita bijak untuk menggunakan teknologi informasi. Gunakanlah sesuatu dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang. Sebaliknya, perilaku negatif dalam menggunakan teknologi informasi haruslah segera ditinggalkan, tidak hanya merusak diri sendiri, namun perilaku negatif ini akan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.